Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pemuji uji kinerja program profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elsa Natalia, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104180708 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Rahman Renatin Pagar Alam Sumatera Selatan kelas 3 dengan materi belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Umi minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Karina. Kepada Karina, silakan, dan yang lain dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Umi mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya siap untuk belajar ya. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, Umi mau tanya dulu. Allah itu apa sih yang kalian ketahui? Coba. Anak-anak. Allah itu menciptakan alam semesta. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat ya, yang menciptakan kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hari kita melihat banyak hal
di sekitar kita, yaitu ada langit yang luas, matahari yang bersinar, hujan yang turun, pohon yang tumbuh, dan juga makhluk yang bisa bernafas. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai umat Islam, kita wajib mengenal dan meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita semakin kuat. Nah, di sini ada pengertian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin tidak ada padanya. Artinya, sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha sempurna. Contohnya, kita pasti yakin bahwa Allah itu ada dan tidak mungkin tidak ada. Kita juga yakin bahwa Allah itu hidup dan tidak pernah mati seperti makhluk. Ada yang tidak yakin di sini Allah itu ada? Yakin semua Allah itu ada? Yakin. Jumlah sifat wajib Allah itu ada 20 sifat. Tetapi untuk kita di kelas 3 ini, sementara kita mempelajari beberapa yang utama. Di antaranya kita mempelajari 5 sifat terlebih dahulu. Yang pertama itu silakan baca Kelvin. Sifat pertama apa? Artinya? Terus? Ya, yang pertama sifat Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Sifat yang kedua, Adnan. Artinya? Ya, yang kedua itu kidam. Yang ketiga, sifat Allah yang ketiga, Yuriza. Artinya? Ya, Allah itu tidak akan pernah mati ataupun hilang. Kalau kita manusia, bisa? Nah. Yang keempat, sifat yang keempat, Umi mau Syarul dulu yang baca. Ya, yang sifat keempat itu mukhalafatul lihawadis, yang berarti berbeda dengan makhluk. Berarti Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya, termasuk kita. Ya. Yang kelima, Umi minta Faris dulu. Silakan baca Faris, sifat yang kelima. Ya, yang sifat kelima itu qiyamuhu binafsi, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Semua makhluklah yang bergantung padanya, ya kan? Yang bergantung itu berarti kita, manusia, hewan, itu bergantung pada Allah, tetapi Allah tidak bergantung kepada yang lainnya. Sudah ingat ya, yang sifat-sifat Allah tadi ada berapa? Ada 5. Ada wujud, kidam, bako. Kan ada lagunya itu kan? Nah, itu kan. Berarti ada 5 ya. Diingat ya. Nah, selanjutnya itu contoh perilaku yang mencerminkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat Allah yang pertama itu tadi artinya apa? Ada. Cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu beriman dan selalu mengingat Allah dalam setiap kegiatan. Yang kedua, kidam, Allah itu dahulu menyadari bahwa semua makhluk diciptakan oleh Allah. Dan yang ketiga, coba Karina, baca dulu. Contoh perilaku yang mencerminkan sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga, nah bako. Artinya, cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang keempat, coba Mariska. Ya, yang keempat itu cara meneladaninya tidak menyamakan Allah dengan manusia ataupun benda, ya. Yang kelima itu qiyamuhu binafsi, Allah tidak butuh bantuan. Cara meneladani dalam kehidupan belajar mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Seperti kita sekarang. Kita harus belajar apa? Belajar mandiri. Jadi kalau misalnya kita mau apa-apa itu harus mandiri. Karena kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Nah, ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sifat wajib Allah dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama apa? Sela? Ya, yang contoh yang pertama itu adalah kita mengambil dari sifat qiyamuhu binafsihi yang kita pelajari yang kelima tadi kan, sifat yang nomor 5 tadi, selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Jadi kita harus bersyukur, kita hari ini diberi kesehatan itu harusnya bersyukur. Yang kedua itu tidak membandingkan Allah dengan makhluk, karena Allah maha berbeda, tidak bisa disamakan. Dan yang ketiga itu berbuat jujur dan mandiri, karena kita ingin menjadi hamba yang berakhlak sesuai sifat Allah.
Kalau misalnya kita tidak jujur, berarti kita tidak meneladani sifat-sifat Allah. Yang kelima itu mengingat Allah dalam setiap aktivitas, karena Allah Maha Ada dan Maha Mengetahui. Itu ya. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Berdiri ya. Kalau Umi, di sini ada clue-nya ada 3. Ada siku, ada sakit, ada sikat. Jadi kalian siapkan pena di atas meja kalian. Taruh di tengah-tengah antara kalian dan teman kalian ya. Paham ya? Yang pertama, kalau Umi bilang siku, kalian pegang siku seperti ini. Kalau Umi bilang sakit, kalian pegang perut. Dan kalau Umi bilang sikat, kalian ambil pena. Ya, seperti itu ya. Bisa kita mulai? Siku. Sakit. Sakit. Tidak. Ada yang tidak fokus ya. Umi bilang tadi apa? Kalau sakit pegang perut. Jadi kalian harus fokus. Fokus, ingat. Fokus. Sikat. Sekali lagi ya. Sakit. Nah, Gibran gak konsen Gibran. Umi bilang sakit, dia pegang siku. 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 Yuriza gak konsentrasi, Yuriza. Tingkatkan lagi konsentrasinya. Sikat. Ayo, siapa yang ngambil penanya? Siapa? Tuh ya. Sudah ya. Lanjut lagi ya. Nah, yang selanjutnya itu nilai-nilai yang dapat ditanamkan dalam sifat-sifat wajib Allah. Yang pertama itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, rasa syukur atas segala nikmat Allah. Kita harus bersyukur. Dan yang ketiga, itu mandiri dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang keempat itu tidak sombong, karena hanya Allah yang sempurna. Kita makhluk itu tidak ada yang sempurna dan bersifat sementara. Yang kelima, berpikir kritis dan mengenal kebesaran Allah dari ciptaannya. Nah, itu materi kita hari ini ya. Sebelum Umi membagi kelompok atau membagikan tugas kelompok, kita tepuk semangat dulu. Biar semangat mengerjakan tugas. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Harus semangat mengerjakan tugas. Di sini Umi bagi menjadi 4 kelompok. Di mana 4 kelompok itu ada terdiri 4 orang ya. Di sini Umi memberikan lembar kerja peserta didik berupa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan itu dijelaskan di depan kelas per kelompok. Umi bagikan ya. Ingat ya, yang di sini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan kalian kerjakan dengan sesama, berdiskusi dengan kawan-kawan sebangkunya. Umi kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan soal. Apa ada kesulitan? Silakan kerjakan. Silakan diskusi ya. Ya. Boleh. Ya, diskusikan dengan kawan-kawan. Sudah selesai?
Kalau sudah, Umi mau minta penjelasannya atau hasil diskusi dari kelompok satu dulu. Silakan maju untuk kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Siapa yang menciptakan semua yang ada di dunia? Jawabannya Allah SWT. Apakah Allah sama dengan menciptakannya? Jawabannya tidak. Islam adalah sebuah Allah. Yang pertama, wujud artinya ada. Yang kedua, tidak artinya dari sifat kamu memulai. Tiga, baiklah. Sebab kau bisa berkesudahan. Empat, mengalami dengan wajib. Berbeda sama kamu. Lima, yang tidak sama. Seperti itu sendiri. Punya satu perbuatanmu yang mengenai sifat Allah. Selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Saya yakin kau memiliki sifat yang sempurna. Ya, saya akan berdiskusi kepada ya, saya menulis jawaban orang nanti akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Lanjut ke kelompok dua. Silakan maju ke depan. Sini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan materinya. Di tengah-tengah. Sini lagi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut ya ke kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Geser sini lagi, Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Siapa yang menciptakan semua yang ada di dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, apakah Allah sama dengan penciptaannya? Tidak. Bisa Allah berarti satu, wujud. Tidak ada. Dua, tidak. Dahulu tidak berpermulaan. Tiga, makhluk. Kekal tidak berkesudahan. Empat, muka halaman wujud awalis. Berbeda dengan dua. Lima, yang lulus. Lima, sih. Begitu sendiri. Kita sangat cepat dan dari semua orang Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua Allah berbeda. Lalu ada cerita sebelum ini saya jadi apa sempat yang sempurna. Ya, saya aktif berdiskusi di kelas. Saya menuliskan jawaban dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi itu ya hasil diskusi kita hari ini, yang mana kita hari ini mempelajari tentang sifat
sifat Allah. Sifat Allah tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada wujud, yang kedua kidam, yang ketiga bako, yang keempat muhafalatul bil hawadis, yang kelima qiyamu binafsi. Jadi ada 5 ya yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya dalam pembelajaran kita hari ini itu bahwasannya dalam materi sifat-sifat wajib Allah ini kita bisa meneladaninya sesuai sifat Allah, yang bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tahu tadi Kelvin yang menciptakan langit dan bumi itu tadi siapa? Allah. Ciptaan Allah itu apa saja, Adnan? Alam semesta. Terus Zivana, apa lagi? Langit. Ya, termasuk ke alam semesta tadi ya. Di lingkungan itu termasuk kita ciptaan Allah. Kita sebagai makhluk hidup. Jadi, anak-anak, berhubung kita mau istirahat, sebelum istirahat untuk tugas yang akan datang, Umi harap kalian menghafalkan 5 sifat wajib yang kita pelajari hari ini beserta artinya, ya, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, itu untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita istirahat, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum makan terlebih dahulu. Silakan baca doa makan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Ayo.